Kalau gue sih nggak tahu kenapa ada ya social distancing ini, gue agak senang. Hai guys, welcome back to our channel Mary, Yunda, Mogo channel. halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kalau kita di sini sehat dan baik-baik saja. Udah lama ya kita nggak bikin sesuatu yang mau ditunjukkan. What? Udah pada makan belum? Kalau belum, ayo makan bareng kita sekarang. Jadi kita tuh ada makanan yang spesial banget. Nih, namanya apa? Tteokbokki. Tteokbokki. Yeay, bagi teman-teman yang suka Korea, mungkin drama Korea atau ya K-pop gitu, pasti tahu tteokbokki ini ya. Jadi ini rice cake Ya, ya, kue beras gitu ya. Dan ini namanya mie. Ya gue juga tahu itu mie. Iya, jadi tuh, Mie kayaknya apa ini? agak beda ya kalau nggak pakai kacamata. Mie Coba ini ya, Mie gagak. gue pakai dulu. Jelasin. Jadi ini namanya mie. Iya, dari tadi namanya mie. Sorry ya. Iya, jadi ini ini namanya mie yang dimasak pakai susu, keju, bawang putih. Jadi aku terinspirasi dari salah satu drakor. Ini kayak promo juga ya ke kalian. Aduh maaf ya, ini kayak Ribut banget anjir, makan dong. rambut masuk ke mata, nggak cocok, nggak nyaman, Cin. Belum nyaman, oke. Jadi Begini mie-nya doang, sejam. gue terinspirasi dari salah satu drakor yang bikin sarapan itu pakai rambutnya belum kelihatan. 2,000 years later. Aduh ya Allah. Kapan makannya coy? Ya sebentar, sabar ya. Udah pada lapar ya kalian? Sabar ya. Aku udah lapar. Oh, ternyata rambutnya udah nempel di kacamata aku. Pantesan sampai tahun apa juga nggak akan dapet ya. Oke ya, udah bagus. Jadi terinspirasi dari salah satu drama Korea, yaitu Let's Eat, yang kalau nggak salah tuh yang season 1 deh kayaknya, season 1. Dan itu buat sarapan dia bikin ini, dan kayak itu enak banget dan aku coba. Oh, emang resep kayak gini? Iya, Oh, emang kayak gini. persis, kakak coba. Persis banget. Jadi waktu itu di dalam drakor itu ceritanya dia nggak punya makanan apa-apa lagi di kulkasnya, yang tersisa itu mie sama susu dan bawang-bawangan, juga kayak sosis kayak gitu, kornet kayak gitu. Jadi dia buat seperti ini. Itu seperti carbonara sih ya, kalau kalian suka spaghetti seperti carbonara. Oke. Ini kita pakai mie apa, Kak? Ini kita pakai mie gagas 100 yang pedesnya Pedes. level 5. Mie yang jalapeno ya? Iya kan? Gue nggak tahu, Iya, tapi itu tulisannya kuah. di bungkusnya itu jalapeno tulisannya. Bacanya jalapeno. Oh iya, Mohon maaf. iya maksudnya gue baca sesuai tulisannya karena gue nggak tahu itu bahasa apa gitu loh. Itu ya. Oke, skip. Oke, 잘 먹겠습니다. Selamat Ya, makan kita mau semuanya. makan. 잘 먹겠습니다. Ya, selamat makan semuanya. Kita coba ya. Ini pakai keju padahal loh. Tepat seperti yang aku pengen. Rasanya gimana? Oh ya, kan lu nggak suka keju. Jadi bagaimana perasaan lidahmu setelah menyentuh makanan ini? Pedes ya pasti. Nggak berasa sih kejunya. Enak kan? Gimana? Enak kan? Sama susunya nggak berasa. Enak kan? Sombong amat. Dia yang lebih mendominasi tuh ini cabai. Karena emang pedes kan? Jadi buat kalian yang nggak suka susu, nggak suka keju, jangan khawatir karena ini
nggak akan enak seperti pikiran kalian. Namanya makanan jangan dipikirin tapi dirasain. Yunda Naomi 2020. Iya, jangan dikit-dikit main pikiran, kali-kali main perasaan lah. Pedesnya itu enggak? Enak ya? Ya. Tetap pedes ya? Hah? Maksudku kirain kalau udah pakai susu udah pakai itu. Iya dong. Ini tteokbokki ya, tteokbokki. Ini bikinan Isti. Iya, bikinan teman kita. Temen aku kali. Iya kan dulu juga dia teman aku. Maksudnya itu dulu teman kita sekantor gitu. Satu kantor dulu. Nggak penting. Oke. Kenyal ya? Enak. Kenyal. Tapi masih bisa ketelan kan? Maksudnya? Ketelan sih. Ya ketelan. Maksudku Ini sosis. aku pernah beli yang instan gitu, nyobain yang instan. Terlalu kenyal. Jadi Kayak karet gitu. iya. Kalau ini enggak kan? Enggak bisa- sih. Langsung kayak kepotong gitu enggak. Enggak Tapi membol. masih ini kan? Iya, enggak membol. Tapi tetap chewy ya, chewy. Oh iya. Chewy. Iya. Oh iya. Kita udah lama. Udah lama loh kita nggak ketemu. Sebelum coronavirus ada wabah di Jakarta. Padahal rencananya mau rutin bikin video. Jadi gitu deh, karena adanya social distancing, jadi ya agak-agak gitu deh. Akhirnya baru hari ini kita bertemu setelah 3 bulan ya kak. Ya, betul. Wow. Gimana kerjaan kamu selama corona? Kerjaan ya gitu-gitu aja, tetap masuk. Masuk? Masa? Awal-awal juga? Awal tuh kayak rolling, gantian kan. Terus ada sebagian yang apa WFH gitu. Terus sebulan doang deh kayaknya tuh. Kenapa sebagian WFH, sebagian masa? Karena kan kalau kayak finance itu kan nggak bisa WFH. Jadi kayak yang tim produk yang masih bisa kerjain di rumah tuh di rumah, semua mobile. Oh, sama Kayak kayak sales kan kayak gitu kan masih bisa ngerjain di rumah kan. sama kayak kantor gue dong ya. Kakak juga gitu ya? Yes. Bisa Nggak ada dihitung. rolling? Nggak ada rolling sama sekali. Jadi memang finance itu semuanya harus masuk karena urusannya itu adalah hard copy dan beberapa staff lain. Jadi total cuma 10 orang lah dari sekitar 7 sampai 80 orang tuh 10 orang yang work from office, sisanya WFH. Gitu. Berarti banyakan yang ini kan yang WFH. Kalau aku kan ada 2 kan, jadi gantian. Jadi rolling. Maksudnya? Kan finance-nya ada 2. Oh, Jadi ganti-gantian. Misalnya hari ini si A masuk, besok aku masuk gitu. gitu. Susah. Jam kerjanya sama? Awal-awal sih kayak dikurangin. Ikut. Oh, jadi lebih lama masuknya, lebih cepat pulangnya. Iya. Tapi ya udah. Berapa lama tuh berangsur berapa? Selama rolling deh kalau nggak salah. Hah? Selama pas di rolling itu Iya, berapa lama itu? sebulan ya? Sebulan ya kan? Berarti kayak Pas yang awal banget itu loh, corona yang awal banget. Oh gitu. Wah lumayan sih ya kalau pas awal-awal banget langsung di rolling gitu. Tetap sayang sama rugi. Ya, iya sih, susah sih memang kalau dia sebagai pengusaha memang agak susah lah ya. Tapi kita sebagai karyawan worry banget ya nggak sih? Dimana di berita itu Tiap hari nambah iya, terus, tiap kan? hari nambah dan beritanya itu sangat-sangat menggentarkan gitu loh. Ada yang ODP ya, ODP, PDP dan akhirnya dia positif kayak gitu. Itu sangat-sangat worry buat kita yang menggunakan kendaraan umum, terlebih kayak komuter lain, Transjakarta gitu ya. Bagi yang punya mobil pribadi mungkin
okay lah. masih cukup safe ya, masih cukup aman. Kalau kayak motor juga gitu, jadi kita pun yang lebih ininya lagi tuh kita kayak parno kalau deket atau bersentuhan sama orang gitu, sampai separno itu sih pas awal-awal ya, awal-awal adanya coronavirus, terus adanya protokol kesehatan tuh kayak gitu. Apalagi kalau ada yang bersih. Iya, ya ampun. Auto ya. Auto langsung kayak saling lihat-lihatan, terus aduh deg-degan banget ya. Padahal kan Belum tentu. iya, karena memang pada saat itu belum ada penyuluhan Iya. ciri-ciri corona itu seperti apa gitu kan. Masih inilah semua masih baru banget lah gitu semua. Iya gitu. Ya ampun, sampai ya nggak ngerti lagi Bersin sih. merasa berdosa anjir langsung. Iya, jadi kalau gue pernah tuh kepengen bersin karena hidung gue gatel banget gitu kan. Aduh, Ditahan ya? Iya, ditahan sampai air mata gue keluar. Anjir, itu saking takut sama opini orang di sekitar bahwa gue langsung worry gitu kan. sampai, aduh, gatel banget sampai sampai gitu, sampai akhirnya air mata gue keluar guys. Aduh, oh my god, itu emang gimana ya, saking worry-nya gitu. Iya. Kumaha deui. Aku juga pernah kayak gitu pas lagi di KRL kan. Iya. Udah gatel banget nih hidung. Pakai masker kan itu. Cuman tetap aja ya kalau bersin pasti auto ngeliat deh. Udah pasti pada langsung pada kayak gitu kan semua. Akhirnya aku tutup. Mending ngeliatnya tuh biasa aja. Iya, gitu ini kan. sini saya. Ini ngeliat Terus yang auto langsung kayak menghindar pelan-pelan tuh enggak. langsung jaga jarak aman Shin. Atau 1 meter jadi 2 meter jaraknya sama kita. Anjir. Tapi yang bener sih. Maksudnya ngejaga gitu kan, takutnya begitu. Jadi akhirnya ya udah tutup hidung. Sampai gatel. Terus mungkin kayak tahu diri juga ya badannya. Kayak udah mau bersih nih. Tahan. Ayah nggak bersihin. Jadi. Udah gatel banget hidung. Iya. Aduh, bener-bener dah. Emang luar biasa. Tapi bersyukur sih karena kita masih bekerja ya, banyak teman-teman kita yang mengalami dampak dari coronavirus ini. Jadi ya ada plus minusnya sih. Awal-awal tuh kita kayak ngerasa ya ampun gini banget ya hidup gitu ya, padahal Ngerasa nggak adil lah. iya ngerasa nggak adil, padahal ternyata kita tuh masih harus bersyukur banget dibanding teman-teman kita yang mungkin saat itu harus terkena PHK, dirumahkan sementara, atau ya gitu deh, nggak, yang tadinya mungkin dapat penghasilan sekian per bulan, yang tadinya bisa bayar ini bayar itu, mungkin agak terpending semuanya karena corona ini gitu. Jadi terlepas dari itu semua, gue pribadi ngerasa masih bersyukur banget karena perusahaan gue nggak goyang. Asli, perusahaan gue nggak goyang ya, walaupun customer gue ada yang beberapa Perusahaan gue. maksudnya sorry ya, gimana tuh ya, udah kayak hak milik gitu ya, karena gue cinta banget sama tempat gue bekerja. Maksudnya Cinta? maksudnya tuh kayak ladang gue gitu loh, yang Tuhan percayakan untuk berkat gitu loh. Maksudnya yang selama ini aku bisa kemana-mana itu karena aku bekerja mencari duit di situ gitu, dan masih diberkati, masih diberikan kelancaran, dan alhamdulillah, maksudnya Tadi puji Tuhan. Iya, maksudnya biar universal gitu ya. Dan THR tuh masih keluar, iya tetap turun, dan itu 1 kali transfer. Ya ampun, bersyukur banget. Sementara ada beberapa ada yang nggak dapet. Ada beberapa tuh yang nggak dapet tuh kasihan banget ya, maksudnya ya ampun, padahal itu kayak iya kayak uang rezeki lebih gitu kan. Ada yang dicicil berapa kali. Jadi THR itu nggak pure bulat di bulan itu sebelum hari raya, tapi dicicil kayak 3 bulan cicilan, 5 bulan, udah kayak gimana ya, kayak beli barang gitu. Padahal ya gitu, itu karena sulitnya situasi ekonomi di saat coronavirus gitu. Dan sedih sih, sedih. Cuman kita ya nggak bisa bilang apa-apa, hanya bersyukur aja sama yang di atas kalau kita tuh masih aman, dan berusaha untuk ngejalaninnya tuh kayak gimana ya, kayak harus sukacita lah gitu. Tadinya bersungut-sungut kayaknya aduh itu itu nggak pantas gitu loh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton
yang nonton, kayak ada yang nonton. Sih pasti ada lah. Pasti Kita. ada. Kita sendiri yang nonton. Iya dong, secara ini vlognya kita. Lala baby. Ya jadi kalau ada di antara kalian yang mungkin masih terkena dampak, ya mungkin lebih bersabar aja, lebih banyak apa ya, berdoa ya, minta sama yang di atas biar semoga dipulihkan sedikit demi sedikit gitu. Sebelum lebih lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya bener banget. Kita usaha banget loh buat bikin kayak gini. Luar biasa. Iya, mungkin buat teman-teman yang juga kalau boring di rumah aja, kan lagi hits-hitsnya tuh hashtag di rumah aja. Kalian tuh jangan kayak kecewa, bosen. Kalian tuh harus membuat sesuatu yang bikin kalian tuh bahagia gitu loh, yang menumbuhkan hormon endorfin lah gitu istilahnya. Bisa olahraga di rumah, online ya sekarang tuh serba virtual tuh banyak banget, ya ampun. Bisa masak-masak mungkin, ya nggak Aku sih? tuh kemarin Iya, masak-masak ya. Wih, cocok. Bisa mengeksplor kreativitas lebih dalam ya. Lebih ya tinggi. itulah. Positifnya ya ada positifnya juga. Maksudnya corona dari yang nggak pernah masak ya kan. Iya. Yang tadinya aduh aku nggak bisa masak, ternyata kamu bisa guys, Miss Indomie gitu kan. Masak air ya. Iya, masak air. Yang airnya tadi cuma air putih jadi air berasa gitu kan. Ngerti gak maksudnya? Iya, kayak bikin ramuan wedang jahe. Kan lagi hits iya, banget bener-bener. kemarin waktu corona. Gila, Wedang sampai jahe. sold out jahe di mana-mana. Iya, sampai harga jahe tinggi. Aduh, ya ampun. Nggak ngerti lagi. Ini gelas raksasa banget. By the way, Gelas bir. Ya, feeling good. Ya gitu. Jadi kalian bisa masak-masak, olahraga. Terus lebih banyak waktu buat keluarga mungkin yang kayaknya sih buat teguran juga ya buat orang-orang yang nggak pernah kumpul sama keluarga, ya Iya. termasuk aku. Aku mohon maaf, aku jauh dari keluarga gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang apa ya, yang terhalang sih. Kan itu kan biasanya kan momen lebaran aku mudik gitu, ketemu keluarga gitu. Tapi tahun ini berbeda. jadinya enggak, ya jadinya aku nggak mudik. Dan sebelum mudik sebenarnya aku ada rencana liburan sama adik aku, udah pesen tiket, tapi ternyata aku harus refund itu tiket karena coronanya semakin merebak gitu. Manusia kan yang bisa berencana kan? Iya betul sekali, jadi ya gitu deh. Mungkin akan lebih baik buat teman-teman yang tinggal sama orang tua, sama keluarga, spending time with your family, ya berikan sesuatu yang gimana, yang berharga di masa-masa corona ini. Berikan perhatian mungkin ya, perhatian, masakin mie buat mama kalau nggak pernah masakin mie gitu kan, masakin telur dadar buat adek gitu kan, ya gitu sih maksudnya. Hal-hal kecil lah. Iya, lebih care, bikinin kopi buat bapak gitu. Iya dong, iya nggak sih? Jadi kan yang selama ini Ma berangkat ya bye gitu, Ba berangkat ya bye gitu, terus pulang juga udah malam, tinggal tidur tuh kayaknya. Terus apalagi kalau weekend hangout sama teman-teman, jadi emang benar-benar waktu yang buat keluarga tuh sedikit banget. Halu banget ya. Ya, kalau gue sih nggak tahu kenapa ada ya social distancing ini, gue agak senang sih.